Setelah sekian lama bekerja, Haniul dan Jongwoo mendapatkan gaji pertama dan mereka berniat mentraktir teman mereka. Namun keduanya sama-sama ditolak dengan alasan romantis di baliknya. Di tengah perdebatan manis tentang siapa yang harus mentraktir duluan, Jongwoo tiba-tiba diseret paman dan sang adik, lalu menginterogasi Jongwoo tentang Haniul. Akan tetapi di balik itu semua, mereka hanya ingin yang terbaik untuk Haniul. 아무튼 오늘 이래 부른 거는 우리 하늘이 좀 아껴달라고 그 말 전하려고 불렀다. 감사합니다. Mereka menjadi mabuk tak karuan dan berakhir membelikan Haniul sebuah boneka lucu. Esoknya, Hongren dan Daebin menjadi semakin dekat, juga saling berbagi nasihat dan perhatian untuk anak-anak mereka. Stiker lucu pun juga menjadi sebuah sinyal jika membutuhkan satu sama lain. Sementara itu, Jongwoo menjadi sangat riang mendapat sebuah kado dari Haniul. Namun hal itu seketika membuatnya terpaku dengan hadiah yang berupa buku medis setebal tembok, juga kain kepala yang sangat lucu. Meski begitu, Jongwoo tetap dengan tulus mengganti kado itu dengan traktiran liburan karya wisata yang belum pernah Haniul rasakan sejak masa sekolah. Mereka akhirnya berbelanja untuk persiapan, juga merencanakan karya wisata itu. Esok menjelang, karya wisata pertama Haniul dalam hidup akhirnya dimulai. Berakhir bercerita tentang masa-masa SMA, juga sebuah kejutan untuk Haniul berupa Hongren dan Daebin yang menjadi pelengkap karya wisata pertamanya itu. Di tengah api unggun dengan ceritanya, alur membawa cerita tentang masa lalu Daebin dan Jongwoo yang dahulu ternyata adalah sahabat yang sangat dekat, di mana Jongwoo selalu memberi dukungan pada Daebin yang berujung membuat Daebin lulus menjadi seorang dokter. Daebin juga sudah menganggap Jongwoo sebagai sosok seorang adik, teman, juga sahabat terbaiknya. Sampailah pada satu momen yang akhirnya membuat Daebin tak bisa mewujudkan mimpinya menjadi relawan medis tersebab tangannya yang terluka. Jongwoo berakhir menggantikan Daebin yang tanpa sadar membuatnya seketika melonjak terkenal dan membuat karirnya melambung tinggi. Hal itu membuat Daebin sedikit merasa kesal hingga menyebabkan perkelahian lucu antar mereka. Cerita itu membuat Haniul dan Hongren menjadi heran tentang hubungan Daebin dan Jongwoo yang sangat kekanak-kanakan. Setelah saling terbuka tentang apa yang terjadi, Jongwoo akhirnya meminta maaf karena saat itu adalah masa perceraian Daebin, juga pandangan rendah dari keluarga istrinya yang kaya raya yang membuat Daebin menjadi sangat terbebani. Di sisi lain, Hongren akhirnya juga mengaku pada Haniul bahwa ia menyukai Daebin. 얼굴도 궁지에 말린 고라니 같이 생긴 게 좀 귀엽고 내 타입이긴 해. Malam ditutup dengan Hongren dan Daebin yang tanpa sadar sama-sama bercerita tentang Kyungmin, juga fakta baru bahwa Kyungmin sejak dahulu selalu membawa obat-obatan. Esoknya, Haniul kembali berkonsultasi pada dokter dan tanpa sadar menemukan foto Kyungmin yang ternyata menjadi donatur untuk klinik itu yang didukung oleh perusahaan farmasi keluarga istrinya. Fakta dari dokter yang mengatakan bahwa perusahaan farmasi itu juga ada di Makau membuat Haniul mulai curiga. Dimulai dengan menemui wartawan medis yang Hongren sarankan, Haniul perlahan-lahan mulai menemukan bukti lain tentang keterlibatan perusahaan farmasi dari istri Kyungmin saat ini, yang juga menjalin hubungan dengan beberapa geng di Makau. Di dalam pencarian itu, Haniul menemukan foto wakil direktur farmasi, di mana direktur itu juga memantau jalannya sidang Jongwoo kala itu. Tiba-tiba sang ibu menelpon Haniul dan mengatakan bahwa Bada sedang menjadi saksi tentang orang asing yang ia lihat dahulu. Hal itu membuat Haniul akhirnya benar-benar menemukan fakta bahwa yang membuntuti Jongwoo kala itu adalah Kyungmin.
Scene kembali pada pertemuan Kyungmin dan Dr. Park yang mempertanyakan kamera miliknya yang ditemukan oleh Kyungmin dan enggan untuk Kyungmin berikan. Dr. Park juga mengancam bahwa ada satu kamera lain yang ia pasang dan merekam banyak hal yang sangat mengejutkan. Di tengah kesal juga amarahnya itu, Kyungmin mendapat panggilan dari Haneul yang dengan berani mengajak Kyungmin untuk bertemu. Haneul mulai menunjukkan bukti-bukti yang ia temukan dan dengan yakin mengatakan bahwa perusahaan farmasi Haesung memiliki hubungan dengan kasus yang menimpa Jongwoo. Haneul juga dengan sangat yakin mengatakan bahwa Kyungmin juga terlibat dalam semua kasus itu.